Firman iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Karena kita memandang Yesus. Karena kita melihat Yesus. Karena kita memandang untuk misalnya satu hal, persoalan. Kayak perempuan perdarahan 12 tahun. Dia memandang Yesusnya fokus pada Yesus. Kalau dia fokus kepada hukum Taurat, dia pasti nggak berani untuk menerobos. Atau dalam khotbah yang lalu, perempuan yang disebut orang berdosa tidak mungkin menerobos. Tapi kalau dia lihat Yesus, dia menerobos masuk. Dan Tuhan tidak menghukum, maka Tuhan memberikan berkat. Sehingga Tuhan melihat ada iman. Ya, caranya melihat Yesus dalam Alkitab. Bukan cari-cari apa yang boleh atau tidak boleh waktu kita membaca Alkitab. Tetapi membaca Alkitab dengan melihat Yesus. Sama-sama katakan kita melihat Yesus. Melihat Yesus. Jadi mempelajari Alkitab begitu menggairahkan. Ya, makanya dikatakan ketika suami dan istri Kleopas ini dalam perjalanan ke Emmaus, mereka bilang hati mereka berkobar-kobar. Coba ya kita baca dalam Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Jadi saudara dan saya pun yang menyampaikan firman. Hati saya bernyala. Berkobar-kobar. Saya memandang keindahan Yesus. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dia menerangkan, enlightenment, menjelaskan, mewahyukan dirinya sendiri di dalam Alkitab. Itulah perjalanan kita di bawah kasih karunia yang radikal. Hanya memandang Yesus. Dan jangan takut ketika kita memandang Yesus, kita diubahkan serupa dengan Dia. Dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Dan bukan hanya itu saja. Kita akan lihat terus ya. Waktu dia memandang Yesus, dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ketika kita memandang Yesus, ada mujizat tadi saya katakan. Kita memandang kasih karunia Yesus. Terus mendengar, memandang, mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Dari pendengaran akan firman Kristus. Ada bahan baku mujizat. Dan dikatakan itu menjadi kehidupan, zoe. Kalau di dalam bahasa Yunaninya. Given life. Yang memberikan apa? Yang memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, ini ajaib, saudara. Mana ada obat atau rumah sakit yang memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuh? Gak ada ya. Tetapi firman Tuhan dikatakan pewahyuan yang lebih besar tentang Yesus dan karyanya yang sempurna memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Amin. Amin kalau saya. Ya, mereka kuat lagi, buktinya mereka kuat lagi. Ketika mereka sampai Tuhan perjamuan kudus dengan suami istri Kleopas di Emmaus, dia memecah-mecahkan roti, kemudian mereka mulai melihat secara fisik. Wah, itu Yesus. Tuhan hilang. Dan mereka berkobar-kobar. Pertama mereka jalan dengan sedih, murung, duka, kecewa. Tetapi ketika mereka mendengar firman, roh mereka bernyala-nyala, berkobar-kobar. Makanya tadi saya katakan, ketika kita mengerti ini dalam kehidupan kita, membaca Alkitab menjadi kesukaan, kesenangan. Saudara ikuti terus, misalnya khotbah saya hari ini. Berkobar-kobar. Jiwa mereka dikatakan apa? Jiwa mereka tidak bodoh lagi. Mereka mengerti. Tidak lamban hati lagi. Itu jiwa mereka juga direstorasi. Dan tubuh mereka ternyata direstorasi juga. Mereka balik lagi ke Yerusalem malam itu. 7 mil, 11 km lebih. 22 km lebih. Bulak-balik langsung. Karena di dalam ayat 33 dari Lukas 24 katakan gini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Tidak murung lagi. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Ya tadi salah satunya Kleopas ya. Mereka sedang berkumpul bersama-sama. 11 murid itu minus Yudas maksudnya. Yudas sudah gantung diri. Ya, ini murid yang lain ya dari ke-70, murid Yesus.
Ya salah satunya, namanya Kleopas. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Restorasi. Saudara lihat dalam Mazmur 119 ayat 25. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Firman kehidupan, firman Zoe. Firman tentang Kristus. Kalau saudara membawa firman Tuhan itu kepada penghukuman, kepada hukum Taurat, kepada tuntutan, kepada dakwaan, saudara tidak melihatnya dengan kacamata salib Kristus, kemenangan, maka tidak ada sukacita. Artinya apa? Hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Artinya berikanlah aku hidup lewat firman-Mu. Itulah yang kita, mindset kita atau hati kita ketika kita sedang mendengar firman Tuhan. Rightly dividing the word of God. Dalam waktu yang lalu saya katakan. Apa itu Pak? Dengan teliti memisahkan firman kebenaran. Tahu waktu apa ini? Konteksnya apa? Gimana saya bisa tahu Pak? Saya masih nggak begitu pinter. Ada Roh Kudus, jangan takut.